Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, season kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung, telah mendengarkan. Bagi yang baru datang, kalian bisa lihat dulu ke season 1 ya, sebelum lanjut ke season 2 ini, supaya jalan ceritanya bisa kalian mengerti. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 9. Lelaki itu begitu fokus dengan pekerjaannya. Dahinya berkerut. Otaknya harus berputar untuk memikirkan desain yang nanti akan digoreskan di atas kertas putih yang sekarang masih bersih. Hal biasa bagi seorang arsitek saat ia belum mendapatkan inspirasi desainnya. Syafiq tidak pernah ingin mengecewakan kliennya. Sebisa mungkin ia akan melakukan yang terbaik. Syafiq menarik napas dalam, bersandar pada kursi dengan mata yang tertutup. Saat-saat sulit baginya adalah ini. Ia juga tidak selalu mulus dalam pekerjaannya. Orang melihat Syafiq yang memiliki prestasi cemerlang. Namun di balik itu ia juga orang biasa yang bisa kehilangan inspirasi. "Dedek mau makan apa?" tanya Alika sambil berjalan keluar ruangan, membuat Syafiq kini kembali membuka mata. "Kenapa?" Syafiq menatap Alika yang berjalan mendekat. Ia menundukkan sakil di meja kerja Syafiq. "Akil lapar kayaknya. Ini udah jam 11. Tadi pagi Akil sarapannya dikit banget," terangnya, lalu duduk sambil memegangi sakil agar tidak terjatuh. "Mau pulang?" tawarnya. Alika menaikkan sebelah alisnya. "Mas kan masih kerja." "Nggak apa-apa, lanjut di rumah aja. Idenya juga belum cair nih." "Belum cair? Emangnya dana bansos?" Keke Alika. Syafiq hanya membalas candaan Alika dengan tawa kecil. Ia bangkit lalu berjalan mengelilingi meja dan menurunkan sakil. Karena bukan di jalan raya, ia memilih untuk menuntun anaknya berjalan daripada menggendongnya. Alika mengikuti suaminya dari belakang sambil membawa laptop lelaki itu. Jika dilihat sekilas, sakil seperti anak-anak pada umumnya. Namun saat diajak untuk berkomunikasi, anak itu tak jarang merespon, bahkan menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Seringkali mengulang perkataannya dan memiliki bahasa sendiri saat berceloteh. "Anak-anak udah di rumah?" tanya Syafiq. Ia menoleh pada Alika yang berjalan sambil memainkan ponselnya. "Tadi Nina bilang anak-anak diajak jalan dulu sama Sam," jawab Alika, masih fokus dengan benda pipi di tangannya. Ia mengirim pesan pada Bi Marti untuk dibuatkan dumpling, berharap saat sampai rumah makanan itu sudah tersedia. Alika tipikal ibu rumah tangga yang jarang menyentuh dapur. Bahkan untuk membuatkan sarapan untuk suami pun tidak sering. Dari awal menikah, Alika memang sudah mengatakan pada Syafiq jika dirinya sama sekali tidak bisa dan tidak suka memasak. Meskipun sekarang kemampuan memasak Alika sudah lebih baik, tapi tetap saja wanita itu lebih suka menunggu makanan tersaji di depannya. Untuk masalah ini, Syafiq tidak pernah ambil pusing karena ia tidak mewajibkan istrinya untuk memasak. Bagi Syafiq yang terpenting Alika tidak lupa perannya sebagai istri dan juga ibu yang baik. Memasak memang bukan kewajiban atau keharusan seorang istri, namun itu menjadi nilai tambah dan tentunya juga berpahala. Syafiq tidak menuntut agar Alika mengurus semuanya, mulai dari pekerjaan rumah, anak-anak, sampai memasak. Semua itu adalah pekerjaan bersama. Tak perlu sempurna untuk bisa dicintai, karena pasangan yang menerima apa adanya tidak akan menuntut apa-apa. "Beli buah potong dulu dekat pertigaan ya mas? Buat ganjel perut kan lumayan. Apalagi kalau macet," ujar Alika.
Iya, jalanan mulai padat. Beruntung Alika tadi meminta untuk membeli buah. Setidaknya Sakil bisa sedikit menahan rasa laparnya. Banyak penjual makanan, tapi Sapik tidak mengizinkan anak-anaknya untuk membeli makanan di luar. Bukan apa-apa, hanya ingin menjaga kesehatan mereka dan membiasakan untuk mengikuti gaya hidup sehat ala ayahnya itu. Jika dari kecil sudah dibiasakan makan sehat, anak-anak pasti akan terbiasa dan tidak akan tergoda makanan luar. Kecuali jika sudah mulai coba-coba, akhirnya akan ketagihan. Karena memang makanan tidak sehat rasanya selalu lebih nikmat. Setengah jam setelah Sapik selesai sholat maghrib, Semi mengantar Sapa dan Hana pulang. Pemuda itu membawa keponakannya untuk jalan-jalan. Sapik tidak melarang karena tahu antara paman dan keponakannya itu sama-sama saling merindukan, apalagi bertahun-tahun tidak bertemu. "Kakak beli dokter-dokteran," ujar Sapa dengan bangganya memamerkan mainan alat-alat dokter yang sudah pasti dibelikan oleh Semi. "Ganti baju dulu, habis itu baru main." Alika menggandeng kedua anaknya berjalan ke kamar, meninggalkan Sapik yang sedang membaca Al-Quran dengan Sakil di pangkuannya. Anak itu begitu anteng mendengar lantunan indah yang keluar dari mulut sang ayah. Sedangkan di kamar anak-anak, Alika dibantu oleh Nina menggantikan pakaian Sapa dan Hana. Untuk seusia mereka yang sudah 4 tahun, sebenarnya bisa saja memakai baju sendiri. Tapi namanya anak-anak yang terkadang masih sering manja. Alika bersyukur karena kedua anaknya tidak saling iri satu sama lain. Bahkan mereka begitu menyayangi Sakil. Meskipun tidak jarang, Sapa mengeluarkan kejahilannya, berbeda dengan Hana yang begitu kalem. "Kak Safa beli mainan dokter, Kak Hana beli apa?" tanya Alika sambil mengancingkan baju tidur gadis kecil berlesung pipi itu. "Boneka teddy bear. Kakak juga beli robot buat dedek," terangnya. "Yuk, habis main sebentar nanti sholat isya bareng Abi, terus tidur ya," pesan Alika pada kedua anaknya. "Enggak, kakak mau nonton dulu," seru Sapa. "Nonton apa?" Alika menatap putrinya dengan sebelah alis terangkat. "Baby," jawabnya. Alika berkerut. "Baby apa? Baby beruang?" "Bukan, baby cantik." Sapa teriak kesal karena ibunya tidak mengerti. "Mungkin Barbie maksudnya," timpal Nina. Tadi saat di jalan Semi memutar video Barbie agar Sapa dan Hana tidak merasa bosan selama perjalanan. Karena lelaki itu mengajak kedua keponakannya ke salah satu area bermain yang jaraknya lumayan jauh. "Semi, pakai racunnya anak-anak nonton yang kayak gitu," gumam Alika. Selama ini Sapik dan Alika menjaga apa yang ditonton oleh anak-anak mereka. Tidak ingin sampai tontonan tidak baik berpengaruh pada Sapa dan Hana. "Kakak mau nonton ya?" Sapa mengulangi ucapannya. "Umi gak suka kalau kakak nonton yang kayak gitu," tegur Alika. "Tapi kak, aku suka," sahutnya lalu berjalan keluar dari kamar sambil menenteng mainan. Alika menggelengkan kepalanya sambil menarik napas panjang. "Nin, lain kali kalau kamu lihat Semi kasih tontonan anak-anak yang kayak gitu, tegur dia ya," pesan Alika. "Iya mbak, maaf. Saya cuma ngerasa gak enak aja. Tadi mau negur," sesal Nina. "Gak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi ya," Alika berpesan lalu ikut keluar dari kamar, menyusul anak-anaknya, meninggalkan Nina yang membereskan pakaian kotor Safa dan Hana.
Pola asuh setiap orang tua berbeda, namun kembali lagi mereka tetap menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Sini, Dokter periksa dulu Teddy. Safa mengambil boneka dari tangan Hana dan memakaikan stetoskop dan menempelkannya pada boneka. Teddy, sakit apa? Tanya Hana. Kelelahan. Alika yang baru saja sampai di ambang pintu terkikik geli dengan tingkah anaknya. Sekarang giginya diperiksa, ujar Safa. Tapi Teddy nggak punya gigi, celetuk Hana. Ini kan pura-pura, sahut Safa merengut kesal. Persis seperti uminya, bisik Syapik pada Alika baru saja duduk di sampingnya. Iya, karena anakku, balas Alika. Berbeda dengan Safa dan Hana yang main bersama Syakil. Syakil lebih asik sendiri. Ia bahkan tidak ingin mendekati, duduk di sofa dengan robot di tangannya yang tadi diberikan oleh kakaknya. Baik Syapik ataupun Alika hanya membiarkan Syakil. Karena jika tetap dipaksa didekati, yang ada anaknya itu nanti tantrum. Takut jika Syakil kembali menyakiti diri sendiri. Giliran Umi yang diperiksa, Safa bergerak mendekati ibunya, menempelkan stetoskop di kening sang ibu. Kok gitu bunyinya kak? Tanya Alika. Itu kan mainan pasien, diem aja. Nanti dokter suntik loh. Safa berseru dengan nada mengancam. Matanya bahkan membulat sempurna. Syapik dan Alika malah tertawa dengan tingkah anak mereka yang satu ini. Meskipun kadang barbar, tapi Safa selalu bisa membuatnya tertawa. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa klik tombol like, berikan komentar positif, serta subscribe di akhir video. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.